Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang bersiap-siap hendak pergi ke desa sebelah untuk menghadiri undangan kenduri. Ia sudah memakai sorban terbaiknya, yang sebenarnya juga sudah agak longgar karena karetnya sudah aus. Tapi tetap ia pakai karena yang penting kan niatnya. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung. Siapa yang akan menggantikan dirinya mengajar di majelis hari itu? Tidak mungkin dibiarkan kosong begitu saja. Murid-muridnya yang terkenal usil itu bisa saja memanfaatkan kesempatan untuk saling lempar sandal atau mengikat jangkut temannya ke bangku. Akhirnya dengan sedikit nekat dan banyak harap, Abu Nawas pun memanggil sahabat lamanya, yaitu Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, hari ini aku tidak bisa mengajar. Aku titip majelis kepadamu ya." Abu Jahil pun mematung sejenak. Ia bukan tidak mau membantu, tapi ia sendiri tahu betul ia tidak menguasai ilmu agama. Bahkan menghafal huruf hijaiyah saja ia suka tertukar antara ba dan ta. "Aku ini tidak pandai agama, Abu Nawas. Kalau nanti aku ditanya dalil atau hadis, bisa-bisa aku jawab pakai pantun," kata Abu Jahil cemas. "Udah, tenang sahabatku. Ajar saja hal yang kamu bisa. Yang penting murid-muridku tetap belajar sesuatu hari ini," ujar Abu Nawas sambil menepuk bahu Abu Jahil, lalu pergi dengan langkah ringan meninggalkan masalah berat di belakangnya. Begitu Abu Nawas pergi, Abu Jahil masuk ke ruang majelis dengan wajah percaya diri yang dibuat-buat. Ia memandang ke arah para murid kecil yang sudah duduk rapi, meski beberapa dari mereka tampak sedang menyembunyikan ketapel di balik jubah. Abu Jahil berdiri di depan papan tulis. Karena tak tahu harus mulai dari mana, ia pun mengambil kapur dan mulai menggambar. Garis setengah lingkaran di atas, 2 bulatan simetris di bawahnya. Lalu ia bertanya dengan gaya seorang guru seni rupa terkenal. "Anak-anak, coba tebak, ini gambar apa?" Para murid saling berpandangan, lalu dengan serempak dan tanpa ragu mereka pun menjawab lantang, "Pantat, Tuan Guru." Abu Jahil pun hampir tersedak udara. Wajahnya memerah seperti tomat kepanasan. Dengan suara gemetar, ia pun memarahi mereka. "Kalian ini masih kecil tapi sudah berkata jorok. Tidak tahu sopan santun. Ini itu bukan pantat. Ini itu apel." Salah satu murid yang duduk di belakang pun berbisik, "Apel? Apel dari planet mana itu?" Abu Jahil pun makin naik darah. Ia berjalan mondar-mandir seperti guru yang sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini. Dan di tengah kekesalannya terdengar langkah kaki mendekat. Ternyata Abu Nawas telah kembali lebih cepat dari perkiraan. Rupanya acara kenduri batal karena kambingnya kabur ke gunung. "Ada apa ini? Suara kalian terdengar sampai ke warung teh?" tanya Abu Nawas heran. Dengan cepat Abu Jahil pun mengadu seperti anak kecil yang kehilangan gundu. "Ini loh, murid-muridmu ini sungguh kurang ajar. Aku tanya baik-baik soal gambar, mereka jawabnya apa coba? Mereka jawabnya malah pantat." Abu Nawas pun memandang para muridnya dengan tajam, lalu berkata, "Kalian ini bagaimana sih? Bukannya kalian sudah diajari adab kepada orang tua? Kenapa tidak diterapkan?" Suasana pun mendadak hening. Para murid tertunduk. Tapi Abu Nawas sebagai guru sejati tahu bahwa sebuah nasihat tidak lengkap tanpa bukti. Maka ia pun menoleh ke papan tulis. Begitu melihat gambar di papan, wajahnya langsung berubah. Alisnya naik, matanya membelalak. "Kalian ini bahkan berani-beraninya menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini?" Para murid pun serempak menjawab sambil menunjuk ke arah yang sama. "Dia Tuan Guru, Guru Abu Jahil." Abu Nawas pun terdiam. Abu Jahil juga terdiam selama 2 detik. Dan lalu plek, ia jatuh pingsan di tempat. Para murid pun bersorak. Bukan karena Abu Jahil pingsan, tapi karena mereka merasa menang satu babak melawan dunia orang dewasa yang aneh.
Abu Nawas hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu ia berkata dengan pelan, "Lain kali kalau tidak bisa menggambar apel, ya jangan digambar dari belakang dong." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, ia mendapati sebuah rumah milik warga yang memiliki seekor keledai. Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, sang majikan tetap memukulinya tanpa ampun. Sungguh keledai yang malang. Ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu," seru Abu Nawas. "Ini urusanku dengan keledaiku. Jangan ikut campur kamu. Kalau kamu ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya dengan harga yang murah," jawab pemilik keledai. "Baiklah tuan, aku akan membelinya," balas Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, Abu Nawas membawa keledai itu pulang ke rumah. Namun ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai biasa. Ia sering menggigit Abu Nawas dan kadang juga menendang. Dan ketika malam tiba, ia sering meringkik keras tanpa sebab, membuat tidur Abu Nawas terganggu. Meskipun begitu, Abu Nawas tetap bersabar menghadapinya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk sebuah perjalanan. Namun di tengah jalan, keledainya berhenti dan tak mau bergerak sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel dan memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan lewat melihat hal itu. Sungguh keledai yang malang. Ia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Yang lain pun menimpali. "Benar itu, setiap malam aku juga mendengar ringkihannya. Dia pasti disiksa Abu Nawas." Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya dengan cepat menyebar di seluruh masyarakat. Hingga pada suatu ketika saat Abu Nawas berada di pasar bersama keledainya, ia mendengar bisikan orang-orang. "Nah itu, keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati Abu Nawas pun berkata, "Aku harus memperlihatkan kepada mereka siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas pun turun dari punggung keledai dan berteriak, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silakan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Seorang lelaki berkata, "Akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa keledainya jinak dan baik. Seandainya aku punya uang, pasti aku beli." Yang lain pun bertanya, "Berapa kamu menjualnya?" "Ya, harga murah lah. Ayo, siapa yang mau membelinya?" jawab Abu Nawas. Seorang lelaki maju ke depan dan mencoba menyentuh mulut keledai untuk memeriksa umurnya. Dan tiba-tiba ia berteriak kesakitan karena digigit keledai itu. Dengan tangan yang masih berdarah, ia pun memegang Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap Tuan Hakim, Abu Nawas." Dan sesampainya di hadapan Tuan Hakim, lelaki itu pun berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas menggigitku sampai berdarah, Tuan. Saya minta ganti rugi." Hakim pun bertanya, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu membiarkan keledaimu menggigit orang?" tanya sang hakim. "Jadi begini Tuan Hakim," jelas Abu Nawas. "Tadinya mereka ini mencemoohku Tuan Hakim. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak. Lalu orang ini berniat membelinya. Tapi begitu dia menyentuh mulut keledai, langsung digigit sampai berdarah Tuan Hakim." "Ya, kamu tetap bertanggung jawab atas keledaimu Abu Nawas. Karena kamu tahu wataknya. Kamu harus membayar denda 20 dirham, ucap Tuan Hakim memutuskan.
Abu Nawas pun membayar dendanya, lalu kembali ke pasar bersama keledainya. Dan di pasar ia kembali berteriak, "Ayo, siapa yang mau membeli keledaiku?" Orang-orang pun kembali berkerumun. Seorang laki-laki bertanya, "Berapa kamu menjualnya, Abu Nawas?" "Ya, barusan aku membayar denda 20 dirham. Kalau kamu sanggup membayar 20 dirham, aku akan memberikan keledaiku," jawab Abu Nawas. Lelaki itu pun mulai memeriksa keledainya. Namun ketika hendak menyentuhnya, keledai itu langsung menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki itu tersungkur ke tanah sambil berteriak kesakitan dan meminta bantuan. "Keledaimu itu tidak akan laku, Abu Nawas. Dia suka menggigit dan menendang," kata orang-orang di pasar. Kini Abu Nawas berdiri dan berbicara di hadapan mereka. "Nah itu, sekarang kalian sudah tahu kan siapa sebenarnya yang bernasib sial? Aku atau keledaiku? Sebenarnya aku tidak berniat menjualnya. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang aku alami. Aku juga sering digigit, aku juga sering ditendang. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukul keledai itu, tanpa pernah bertanya kenapa aku melakukannya." Orang-orang pun terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti "oh" atau "ah". Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duka, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, "Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, "Ini A, ini B, ini C." Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk,
Tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba mengambil huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. Beneran, Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah, Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi, Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu, kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani, Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya.
Hanya itu tugas kalian. Jelas, kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia.
Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk ke hutan membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu hari saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan lagi. Ia pun memutuskan untuk membuang kedua sepatunya dan terpaksa berjalan pulang tanpa alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, telapak kaki Abu Nawas pun menjadi bengkak. Setibanya di rumah, sang istri yang prihatin bertanya, "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" "Sewaktu di hutan sepatuku rusak, jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung langsung menjadi ceria. Setelah diberi uang, ia segera bergegas pergi ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan selai jerami dan menandainya agar ukuran sepatunya pas. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, Abu Nawas baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Hal ini membuatnya kebingungan karena hari sudah menjelang sore dan toko sepatu akan segera tutup. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat pemilik toko menjawab, Abu Nawas langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Setelah mendapatkannya, ia kembali lagi ke toko sepatu dengan tergopoh-gopoh. Dan sayangnya ketika ia sampai, toko tersebut sudah tutup karena hari sudah malam. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu, sang istri heran dan bertanya, "Bukankah kamu bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tidak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil?
Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam. Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Abu Nawas. Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Nah, pertanyaan yang bagus, Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian. Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan? Tanya Abu Jahil penuh semangat. Lebih dari itu, kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu, Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu. Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah, wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Bu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai. "Oh, tentu tidak, Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu, Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya, Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang, Abu Jahil. Isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu. Bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat, Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu berkata, "Tapi kalau begitu apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil, Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa, Abu Nawas." Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu.
kisah selanjutnya. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin, Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kotak besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silahkan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. "Ah, tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati," katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi, Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi, kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan." Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. "Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya," katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Ah, tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini." Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya, Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela, "Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar." Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak, "Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur." Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi, dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan.
Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, para penduduk desa berkumpul di kedai teh untuk berdiskusi tentang berbagai hal. Salah seorang warga, Abu Jahil, yang terkenal suka berdebat, tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang aneh. Kenapa ya kalau malam hari itu gelap? Kalau siang bisa terang. Kenapa malam tidak bisa terang seperti siang? Katanya dengan nada sok pintar. Orang-orang pun mulai berbisik-bisik mencoba memberikan jawaban, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Hingga akhirnya Abu Nawas yang sedang asik menikmati tehnya di pojokan dipanggil untuk menjawab. Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Jelaskan kepada kami, kenapa malam hari itu gelap? Tanya Abu Jahil dengan nada menantang. Abu Nawas pun tersenyum, mengusap janggutnya lalu berkata, pertanyaanmu menarik Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, aku perlu satu hal darimu. Apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Bawakan aku segelas kegelapan Abu Jahil, kata Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. Segelas kegelapan? Itu tidak mungkin Abu Nawas, seru mereka serentak. Abu Nawas pun tersenyum lagi. Nah, begitulah jawabannya. Malam hari gelap karena kegelapan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa ditangkap apalagi dituangkan ke dalam gelas. Kegelapan hanya ada karena cahaya pergi beristirahat. Jadi ketika siang, matahari bekerja keras menerangi bumi. Tapi saat malam tiba, matahari perlu tidur. Dan bulan hanya meminjam cahaya kecil dari matahari. Itu sebabnya malam lebih gelap dibandingkan siang. Orang-orang pun terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas. Lalu mereka mengangguk-angguk, merasa puas dengan jawaban yang sederhana tapi penuh dengan makna. Abu Jahil pun tidak mau kalah. Tapi kalau matahari tidur, kenapa tidak ada bantal untuknya? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas pun tertawa kecil. Pertanyaanmu lucu juga Abu Jahil. Sebenarnya ada bantal untuk matahari. Bantal itu ya adalah awan. Matahari berbaring di atas awan lembut ketika ia lelah. Tapi karena kamu tidak pernah melihatnya, kamu kira matahari tidak punya bantal. Semua orang pun tertawa mendengar jawaban itu, dan Abu Jahil pun tak bisa membalas lagi. Sejak saat itu, setiap kali orang bertanya kenapa malam hari gelap, mereka akan mengingat jawaban jenaka Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia kembali menyeruput tehnya dengan senyum puas. Seperti biasa, ia selalu berhasil mengubah pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang mudah dan menghibur. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja mendadak merasa gelisah. Ia merasakan waktu berlalu begitu cepat. Namun tak seorang pun tahu asal-usulnya. Akhirnya Baginda Raja memanggil semua penasehatnya ke belariung istana. "Aku punya pertanyaan besar yang harus kalian jawab," seru Baginda Raja dengan nada penuh wibawa. "Siapa sebenarnya yang menemukan waktu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya dalam 3 hari, kalian semua akan menerima hukuman berat." Ruangan itu pun langsung dipenuhi wajah-wajah pucat. Para penasehat saling pandang, bingung.
Bagaimana mungkin mereka menjawab pertanyaan yang tak pernah terlintas sebelumnya? Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. "Paduka yang mulia, izinkan saya mengambil tugas ini, Paduka," katanya sembari tersenyum. "Apakah kamu yakin, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan nada tidak percaya. "Tenang saja, Paduka, saya akan membawa jawabannya dalam 3 hari, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Begitu pengumuman raja tersebar, seluruh negeri gempar. Para penasehat dan ilmuwan sibuk mencari jawaban. Ada yang membuka kitab-kitab kuno, ada yang mengamati bintang-bintang, bahkan ada yang mencoba menghitung detik dengan tetesan air hujan. Namun Abu Nawas justru terlihat sedang duduk santai di pasar, menikmati segelas teh sambil bermain catur dengan seorang tukang roti. Seorang penasehat yang kebetulan lewat pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa kamu tidak takut? Baginda Raja bisa menghukummu jika kamu gagal," kata penasehat itu dengan cemas. Abu Nawas pun tertawa. "Apa aku harus takut? Bukankah waktu sendiri belum ditentukan? Jadi aku masih punya waktu." Penasehat itu pun menggeleng, bingung dengan sikap santai Abu Nawas. Lalu ia pun pergi. Pada hari kedua, Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan. Ia mengamati matahari yang perlahan bergerak ke langit, mendengar suara gemercik air sungai, dan memperhatikan bayangan yang berubah sepanjang hari. Seorang pengawal istana yang kebetulan lewat pun menghampirinya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Waktu terus berjalan, tapi kamu malah berleha-leha." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, justru itu jawabannya. Waktu tidak ditemukan, tetapi ia berjalan. Aku sedang belajar memahami waktu melalui alam." Pengawal itu pun menggaruk kepalanya, tak memahami maksud dari Abu Nawas. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Hari penentuan pun tiba. Semua penasehat dan ilmuwan berkumpul di belariung istana, membawa teori-teori yang rumit. Beberapa membawa peta bintang, jam pasir, bahkan alat-alat aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah yang serius. Ia menunjuk satu persatu penasehat untuk memberikan jawaban. Seorang penasehat maju dengan membawa buku besar. "Paduka yang mulia, waktu itu ditemukan oleh seorang filsuf besar yang menandai pergerakan bintang-bintang di langit, Paduka," katanya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Jadi waktu hanya ada karena bintang. Lalu apa yang terjadi sebelum bintang ada?" Penasehat itu pun terdiam, tidak bisa menjawab. Penasehat lain mencoba keberuntungannya. "Paduka yang mulia, waktu ditemukan oleh para ilmuwan kuno yang menciptakan jam matahari, Paduka." Baginda Raja pun menggeleng. Jam matahari itu kan hanya alat. Lalu siapa yang menemukan waktu sebelum jam itu ada? Satu persatu teori-teori rumit ditolak oleh Baginda Raja. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Ia maju tanpa membawa apa-apa, hanya senyuman di wajahnya. "Abu Nawas, kamu tidak membawa alat atau kitab. Bagaimana kamu bisa menjawab?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Ampun, Paduka yang mulia, jawaban saya itu sederhana, Paduka. Tidak ada yang menemukan waktu, karena waktu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, Paduka. Waktu itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ikuti. Matahari terbit, bulan muncul, hari berganti. Itulah waktu, Paduka." Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sederhana, tetapi sangat dalam. Kamu sekali lagi telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas." Sementara itu para penasehat lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka merasa kalah telak oleh pemikiran Abu Nawas yang sederhana tetapi jenius. Setelah hari itu Baginda Raja pun memutuskan untuk tidak lagi memusingkan hal-hal yang tak perlu. Waktu, kata Baginda Raja kepada rakyatnya, bukan untuk ditemukan tetapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Dan seperti biasa Abu Nawas pun pulang dengan hati ringan, membawa hadiah dari Baginda Raja, serta meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang.
kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak termenung, memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Penasihat istana yang melihat raut murung rajanya itu menghampiri dan kemudian bertanya, "Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung begitu?" Baginda Raja kemudian menghela nafas, lalu ia berkata, "Aku sedang memikirkan keadilan Allah." Penasihat istana itu pun terkejut mendengar pernyataan Baginda Raja. "Memangnya apa yang Paduka pikirkan tentang keadilan Allah?" tanyanya. "Ya, aku nggak habis pikir kenapa Allah menciptakan neraka," jawab Baginda Raja. "Loh, kenapa bingung Paduka? Bukankah Paduka tahu sendiri neraka diciptakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa Paduka?" jawab penasihat istana. "Iya, itu aku tahu," lanjut Baginda Raja. "Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberi mereka kenikmatan dan rezeki, merawat mereka? Lalu mengapa ada yang harus dimasukkan ke dalam neraka? Ibarat seorang pematung yang menciptakan berbagai patung, kenapa ada beberapa yang ia hancurkan setelah patung itu jadi? Itu kan kehendak Allah, Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa saja yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai apakah itu salah ataupun benar, Paduka," sahut penasihat istana. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Baginda Raja. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia memutuskan untuk mengundang seluruh ulama di kota Baghdad. Namun ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada mereka, tak satu pun jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Di saat kebingungan itu, datanglah Abu Nawas ke istana. Pada saat itu Abu Nawas hendak menyampaikan keluhan warga tentang kenaikan pajak yang sangat memberatkan. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku akan menurunkan pajak untuk rakyat, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini. Bagaimana?" "Baik, Paduka yang mulia. Apa pertanyaan Paduka?" jawab Abu Nawas. "Aku masih bingung, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Lalu setelah diberi rizki dan kenikmatan, mengapa sebagian akhirnya dimasukkan ke neraka?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia dulu menjadi seorang petani." Baginda Raja pun sedikit terkejut, tapi ia setuju. "Baik, aku siap menjadi petani, Abu Nawas. Asalkan jawabanmu memuaskanku. Tapi ingat, kalau kamu hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu, Abu Nawas," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka yang mulia. Mana berani hamba berbuat demikian," jawab Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun memulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami tanamannya agar cepat tumbuh besar. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk memanen. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Abu Nawas? Tanaman-tanamanku sudah waktunya dipanen," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka, panenlah dan kumpulkan hasilnya di gudang," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja memanen hasil tanamannya dan mengumpulkannya, ia kembali bertanya, "Lalu apa lagi yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun balik bertanya, "Apakah Paduka yakin bahwa semua tanaman yang dikelola Paduka dipanen semuanya?" "Ya, tidak semuanya, Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus saja yang aku kumpulkan. Kalau yang jelek ya aku tinggalkan," jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah, Paduka. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik. Yang tidak baik Allah buang ke dalam neraka, karena neraka diciptakan untuk manusia yang tidak ada kebaikannya. Memang pada awalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan rizki. Namun ada yang memilih berbuat jahat, maka Allah tempatkan mereka di neraka. Sebagaimana Paduka hanya mengambil hasil panen yang bagus dan membuang yang jelek, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas," katanya. Abu Nawas yang melihat kesempatan untuk menyampaikan keluhan rakyat, ia pun bertanya,
Wahai Paduka, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan lelah? Ya tentulah Abu Nawas, hampir seluruh tubuhku pegal. Dan setiap hari aku bersusah payah merawat tanaman-tanamanku, jawab Baginda Raja. Nah, begitulah yang dirasakan oleh rakyat Paduka. Tetapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka, kata Abu Nawas dengan nada yang bijaksana. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia berkata, baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan aku naikkan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum lega. Dua permasalahan berhasil ia selesaikan hanya dengan satu jawaban cerdiknya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. Abu Nawas, katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu, 1 ikan besar. Setuju? Orang-orang pun tertawa kecil, namun Abu Jahil tetap serius. Setuju? Tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan. Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting, katanya dengan nada yang bijaksana. Memang pelajaran apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Kesabaran, jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas? Sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya, belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air? Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita.
Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah. Begitu. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas. Setidaknya tidak di depan Abu Nawas.